Contoh yang pertama, hitunglah yang pertama itu 7 tambah 5 kurang minus 9. Yang kedua, 5 kurang 9 kurang 13. Cara menyelesaikannya, yang pertama, 7 tambah 5 kurang minus 9 itu sama dengan 7 tambah 5-nya. Kita tulis dulu kembali 7 tambah 5. Kemudian, minus kita kalikan dengan minus. Seperti yang udah Umi ajarkan sebelumnya di materi sebelumnya ya. Minus dikali minus itu adalah positif. Positif berapa? 9. Letakkan 9. Setelah itu selesaikan satu per satu. 7 ditambah 5 terlebih dahulu itu adalah 12. Ditambah 9. Jangan lupa masih ada 9-nya. Letakkan 9-nya. 12 ditambah 9 sama dengan 21. Jadi hasilnya itu adalah 21. Kemudian untuk contoh yang kedua, 5 kurang 9 kurang 13. Caranya, 5 dikurangkan terlebih dahulu dengan 9. Itu hasilnya adalah minus 4. Kemudian, kurang 13. Jangan lupa ya, kurang 13 yang masih ada. Jadi, minus 4 kurang 13. Artinya, utang 4, utang 13. Hasilnya adalah utang 17 atau minus 17. Contoh yang pertama, itu hitunglah 2 kali minus 4. Yang kedua, minus 3 dikali minus 2. Cara menyelesaikannya, yang pertama, untuk 2 dikali minus 4. Hasilnya itu, artinya 2 di depan 2 itu ada tanda positif sebenarnya, tapi tidak dituliskan. Berarti positif dikalikan dengan tanda di depan 4 itu adalah negatif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Kemudian kalikan angkanya. Setelah tandanya yang dikalikan, angkanya lagi yang dikalikan. 2 dikali dengan 4 itu adalah 8. Maka hasil dari 2 dikali minus 4 sama dengan minus 8. Untuk contoh yang kedua, minus 3 kali minus 2. Pertama kali yang harus dikalikan itu adalah tandanya, positif atau negatifnya. Lihat, yang untuk soal yang kedua, tandanya itu sama-sama negatif. Di depan angka 3, negatif. Di depan angka 2, juga negatif. Negatif dikali negatif adalah positif. Di sini Umi letakkan tanda positifnya. Selanjutnya, setelah dikalikan tandanya, angkanya lagi yang dikalikan. Angkanya yaitu 3 kali 2. Jadi, 3 dikali 2 adalah 6. Positif 6. Maka hasil dari minus 3 dikali minus 2 itu adalah positif 6. Contoh yang kedua, itu salin dan lengkapi perkalian berikut. Yang pertama, 2 kali titik-titik sama dengan 12. Kemudian yang kedua, minus 2 dikali titik-titik sama dengan 18. Yang ketiga, titik-titik dikali 4 sama dengan 40. Yang harus kita cari itu adalah titik-titiknya. Nah, sebenarnya kalau bisa dibaca, ini artinya 2 dikali titik-titik, berapa angka di sini hasilnya sama dengan 12. Cara mencarinya, lihat caranya. Yang pertama, 2 kali titik-titik sama dengan 12. Anggap titik-titik ini huruf abjad, terserah apa saja hurufnya. Yang penting huruf kecil ditulis. Ini Umi bikin hurufnya itu adalah Y. Boleh A, boleh B, boleh C, boleh huruf apapun di dalam abjad. Caranya, 2 dikali titik-titik diganti dengan huruf tersebut. Kita ambil huruf Y sama dengan 12. Seperti biasa. 2 kali Y itu sama dengan 2Y. Kemudian sama dengan 12. Tetap Y sama dengan 12 per 2. Nah, sehingga Y sama dengan 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Maka Y adalah 6. Nah, kemudian yang B. Minus 2 dikali titik-titik sama dengan 18. Ganti titik-titiknya menjadi salah satu huruf di abjad. Kita ambil Y lagi. Minus 2 dikali Y sama dengan 18. Minus 2 kali Y itu adalah minus 2Y. Sama dengan 18. Y sama dengan 18 per minus 2. Jangan lupa ya,
2-nya pakai minus. Jadi jangan sampai minusnya hilang. 18 dibagi minus 2. 18 itu tandanya, karena nggak ada tandanya, berarti itu termasuk positif. Positif bagi negatif itu adalah negatif. 8, kemudian bagikan angkanya seperti yang tadi, cuma tadi kita belajarnya itu perkalian. Sama, konsepnya tetap sama. 18 kemudian bagikan angkanya, 18 dibagi 2 itu adalah 9. Jadi hasil Y-nya adalah minus 9. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga, titik-titik kali 4 sama dengan 40. Ganti titik-titiknya seperti tadi, ganti dengan huruf Y. Y kali 4 sama dengan 40. Y dikali 4 itu sama dengan 4Y. Y kali 4 sama dengan 4 kali Y. Jadi jangan bingung ya. Tetap hasilnya 4Y sama dengan 40. Y sama dengan 40 dibagi dengan 4. Nah, Y sama dengan 10. Contoh, tentukan hasil pembagian berikut. Yang pertama, minus 4 dibagi 2. Yang kedua, 8 dibagi minus 4. Yang C, 12 dibagi 6 sama dengan N. Yang D, minus 6 bagi M sama dengan 2. Cara menyelesaikannya. Yang pertama, minus 4 dibagi 2. Itu sama dengan minus 4 bagi 2 itu sama dengan minus 4 per 2. Cara membaginya mirip perkalian tadi. Tandanya terlebih dahulu yang kita bagikan. Lihat tanda di atas 4. Di depan 4 tandanya adalah negatif. Di 2 tidak ada tanda apapun, artinya itu positif. Negatif dibagi positif sama dengan negatif. Selanjutnya setelah dibagikan tandanya, angkanya yang dibagikan. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi hasil dari minus 4 dibagi 2 adalah minus 2. Yang kedua, 8 bagi minus 4 itu sama dengan 8 per 4. 8 per minus 4. Seperti tadi juga, tandanya dulu yang dibagikan. Di depan 8 itu nggak ada tanda apapun, artinya positif. Di depan 4 ada tanda negatif. Positif dibagi negatif adalah negatif, seperti yang udah kita pelajari minggu lalu ya pada materi sebelumnya. Selanjutnya angkanya yang dibagikan. 8 dibagi 4 adalah 2. Jadi 8 bagi minus 4 sama dengan minus 2. Selanjutnya kita bahas soal yang ketiga. Ini agak sedikit berbeda. 12 bagi 6 sama dengan N. N itu adalah bilangan bulat yang mana kita belum tahu berapa hasilnya. Nah, ini bisa saja N, bisa huruf abjad lainnya, bisa K, bisa L, bisa X, bisa Y. Nah, cara mencarinya, 12 bagi 6 sama dengan N. 12 bagi 6 kita rubah bentuknya seperti sebelumnya tadi, dalam bentuk per. Jadi 12 per 6 sama dengan N kita rubah menjadi N per 1. Kenapa kita rubah N per 1? Karena N dibagi 1 hasilnya tetap N. Jadi dibuat N per 1. Selanjutnya kalau udah dapat seperti ini, kita kali silang untuk mencari N-nya. Dikali silang, 6-nya dikalikan dengan N dan 12-nya dikalikan dengan 1. Itulah yang namanya kali silang. Jadi terbentuk silangnya nanti ya. Kemudian 6 dikali N sama dengan 12 dikali 1. Dituliskan. 6 kali N sama dengan 6N. 12 kali 1 adalah 12. Selanjutnya N sama dengan 12 per 6 atau 12 dibagi 6. N sama dengan 2. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Oke. Selanjutnya yang keempat atau yang D. Minus 6 bagi M sama dengan 2. Seperti yang Umi bilang tadi, hurufnya itu bisa aja N, M, A, B, C atau huruf abjad lainnya. Yang penting huruf kecil. Nah, sekarang yang harus kita cari itu adalah nilai M. Kita nggak tahu berapa nilai M-nya. Cara mencarinya,
mirip seperti yang tadi. Seperti yang contoh yang ini. Nah, kita cari minus 6 bagi M. Itu kita rubah dalam bentuk per menjadi minus 6 per M. Nah, dalam bentuk pecahannya ya. Sama dengan 2 kita rubah menjadi 2 per 1. Seperti ini, kita rubah N per 1. Yang di sini kita rubah 2 per 1. Selanjutnya kalau udah gini, kita kali silang untuk mencari M-nya. Lihat terbentuk silangnya. Minus 6 kita kalikan dengan 1. Minus 6 kali 1. Selanjutnya, M kita kalikan dengan 2. 2 kali M. Kita letakkan di sini ya, apa yang kita kalikan, ditulis di sini. Selanjutnya minus 6 dikali 1. Lihat tandanya, cara mengalikannya. Tanda di depan 6 itu adalah minus, di depan 1 adalah positif. Minus kali positif itu adalah minus. 6 dikali 1, 6. Sama dengan 2 kali M adalah 2M. Selanjutnya hampir sama seperti ini caranya, hanya saja posisinya terbalik kan, posisi hurufnya. Kalau ini N-nya di sebelah kiri, kalau ini M-nya di sebelah kanan, tapi cara membaginya tetap sama. Jadi selanjutnya minus 6 untuk mencari M-nya, minus 6-nya dibagi sama 2. Berarti hasil M-nya seperti tadi pembagian yang udah kita pelajari. Tanda negatifnya dibagi dengan tanda positif yang ada di depan 2. Negatif bagi positif, hasilnya negatif. Selanjutnya angkanya yang dibagikan. 6 dibagi 2, hasilnya 3. Jadi nilai M yang kita peroleh adalah minus 3.